Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dari kelas F18B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi contoh rangkaian dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. 1. Serial port. Dengan konektor DB9, serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana penerima data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV, atau koaksial, serat optik, atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse scanner dan sistem akuisisi. Data yang terhubung ke port COM1, COM2. Berikut gambar port-portnya. Ada serial port COM female dan male. Peralatan komunikasi serial device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data communication equipment dan data terminal equipment DTE. Contoh dari DCE ialah modem plotter, scanner, dan lain-lain, sedangkan contoh dari DTE ialah terminal di komputer. Berikut gambarnya. Serial port DB9. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu keterangannya di sini ada pin 1 data carrier detect DCD, pin 2 received data, pin ketiga itu transmitted data, pin keempat itu data terminal ready, pin kelima ini signal ground. Data pin keenam ini ada data set ready. Pin ketujuh ada request to send. Pin ke-8 ada clear to send. Pin ke-9 ada ring indicator. 2. Parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 kbps. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sehingga port printer dengan pin out berjumlah 25 adalah istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung transfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni transmit, receive, dan ground. Berikut diagram pin parallel port. Parallel port ada 2 macam, pin 35 dan pin 25.
Pin 36 dikenal dengan nama Centronics dan pin 25 dikenal dengan DB25. Centronic lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersama dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditujukan untuk menghemat tempat karena lebih praktis. Berikut gambar paralel jantan sama paralel betina yang sering dipakai buat proyektor, buat hubungin monitor ke CPU. Berikut pemrograman untuk mengeluarkan data port paralel. Anda menggunakan fungsi output 8 bit dan output 16 bit. Program mengendali lampu LED di port paralel. Berikut contoh kodenya. Gambar rangkaian LED ke port paralel. Gambar berikut contoh penggunaan port paralel untuk mengendalikan 5 buah 7 segmen menggunakan IC74L S244 dan 75492. Anda juga dapat mengembangkan menggunakan dot kolektor, dot matrix 5x7. Perlu diketahui bahwa port control di port paralel menggunakan jenis open kolektor, di mana jika diukur dengan voltmeter maka output port control akan selalu bernilai tinggi 5 volt. Yang dibutuhkan di sini ialah kecerdikan Anda di dalam membuat program. Jika dilihat dari gambar 7 segmen membutuhkan 7 input yang berasal dari 74LS244. Sedangkan untuk memilih 7 segmen mana yang aktif, Anda cukup memberikan pulsa ke pin IC75492 yang sesuai. Alamat port paralel umumnya 378H. Jika Anda menggunakan bahasa Pascal untuk mengeluarkan data ke port paralel, berikut contoh kodenya. Prosedur lampu hidup naik. Jika Anda menggunakan bahasa C, akan lebih baik alamat port Anda definisikan sebagai berikut. Alamat port. Port paralel mempunyai 3 alamat seperti tabel 923 biji H. Ialah alamat dasar yang diperkenalkan sejak munculnya port paralel pada kartu video yang kemudian tidak digunakan lagi. LPT1 ialah line printer dengan alamat 378H. Lalu LP32 dengan alamat 278H. Meskipun alamat ini dapat dirubah saat ini, alamat 378H dan 278H umumnya digunakan sebagai alamat port paralel. Berikut tabel alamat port paralel. Alamatnya dan penjelasannya. Alamatnya 38 BCH 3 sampai 3B FH digunakan untuk paralel port 3 kartu video, tidak mendukung alamat ICP. 387H, 378FH, 37FH alamat untuk LPT1. 278H sampai 27FH alamat untuk LPT2. Ketika komputer dihidupkan, BIOS atau Basic Input Output System akan menentukan jumlah port yang Anda miliki dan mengset Anda LPT1, LPT2, dan LPT3 ke masing-masing port tersebut. BIOS pertama kali mencari alamat 3 biji H. Jika paralel port ditemukan di sana, BIOS akan mengeset dengan nama LPT1, lalu mencari alamat lainnya yaitu 378H. Berikut contoh program menerima data dari port paralel di mana base alamatnya ialah 379H.
3. Aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 20 Mbit dan kecepatan rendah 1,5 Mbit per sekian. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 Mbit yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Secara fisik dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Jenis A, ini jenis A, gambar konektor USB-nya, dan ini konektor USB jenis B-nya. Untuk menghubungkan lebih luas, seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya, dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel berikut di bawah ini. Tabel pengkabelan USB. Pin 1, ada warna kabel, ada fungsi. Dari pin 1 merah itu V bus 5 volt. Pin kedua putih D min. Pin ketiga hijau D plus. Pin keempat hitam ground. Fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver, pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshot dan undershot pada koneksi USB. Dengan kecepatan 200 MHz digunakan kabel transit pair yang terlindung dengan impedansi 90 watt kurang lebih 15% dan delay maksimum 26 ns, sedang impedansi pada drivernya harus antara 28 watt hingga 44 watt. Jika diukur arus yang masuk dan keluar piranti USB volt 1,1 tidak boleh lebih dari 10,71 volt ohma. Tegangan logika yang dimasukkan ke D plus dan D min tidak boleh melebihi 0,3 FOH. Untuk logika rendah dan juga harus turun terbesar 0,7 volt OH. Untuk logika tinggi, karena ada piranti USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1,5 Hz, maka kombinasi kabel dan piranti USB harus mengandung kapasitas tunggal dengan nilai 200 PV hingga 450 PV di pin D plus dan D min. Perempatan delay pada kabel kecepatan rendah harus kurang dari 18 ns. Data sinyal yang naik turun ukur dari 10% hingga 90% dari sinyal dengan toleransi 10%. Waktu untuk ini dari 4 ns hingga 20 ns tergantung kecepatan USB yang digunakan. Aplikasi rangkaian dengan USB. Ada tipe A dan tipe B. Gambar konektor USB. Keterangan pin konektor USB. Tegangan positif 5 volt. Data min, data plus tegangan negatif.
Sesuai dengan tujuan dibuatkan konektor USB, yaitu dengan memudahnya pengguna dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt. Caranya, siapkan komponen elektronika sebagai berikut: resistor 680 ohmega, kondensator 10 dan 100 nF. LED, pilih warna sesuai keinginan Anda. Jumlah masing-masing komponen adalah 1, sedangkan rangkaian konektor USB sebagai power supply F5 sebagai berikut. Berikut gambar rangkaian USB sebagai power supply. Kesimpulannya, rangkailah rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Aplikasi dari rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply dari programmer microcontroller. Anda pun juga dapat memanfaatkan rangkaian ini sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun kelompok yang digunakan untuk penerapan seperti yang sudah banyak dijual. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.